Ya, kita lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Kembali lagi ke Pak Asfi dulu yang mengenai sejarah nih Pak. Tadi Pak Darto menyatakan ada Komisi Kebenaran tadi dan Rekonsiliasi, dan kemudian juga masih ada semacam dendam begitu karena mungkin sejarah ditentukan oleh para penguasa yang sekarang berkuasa begitu. Iya, jadi kalau kita berbicara tentang Komisi Kebenaran itu, kita tentu terinspirasi oleh Nelson Mandela gitu. Nelson Mandela itu orang yang sekian puluh tahun di penjara, dan ketika dia dilantik menjadi presiden, dia mengundang satu meja makan itu orang yang sipir yang mengencingi dia waktu di penjara gitu. Jadi begitu dia memaafkan orang yang pernah menganiaya dia gitu, demi untuk menyelesaikan masa lalu itu. Nah, terkait dengan itu sebetulnya kan ada cerita menarik juga pada tahun 90 pada bulan Oktober ketika Pak Sidarto menjadi Kapolda di Jawa Barat. Ketika itu Nelson Mandela yang baru dibebaskan dari penjara setelah sekian puluh tahun itu berkunjung ke beberapa negara termasuk ke Indonesia, dan beliau menyempatkan diri itu sengaja untuk mengunjungi museum Konferensi Asia Afrika itu di Bandung. Dan Pak Sidarto sebagai anggota Muspida pada saat itu menemani gitu. Nah, Mandela itu sangat kaget ketika beliau melihat di gedung itu ada foto Ali Sastro Amijoyo, Sunario, Ruslan Abdul Ghani gitu. Tapi tidak ada pidato Bung Karno, tidak ada foto Presiden Soekarno gitu. Dan Mandela menanyakan kenapa tidak ada foto Soekarno gitu. Dan Pak Darto dan lain-lain itu tidak bisa menjawab gitu. Ini kan memperlihatkan bahwa tahun terjadi 90. Tahun 90. Jadi bulan Oktober tahun 90. Itu kan masih masa Orde Baru gitu, ketika terjadi desoekarnoisasi gitu, bahwa pidato foto Soekarno yang mencetuskan Konferensi Afrika yang menyebabkan pemimpin-pemimpin dunia itu datang ke Indonesia itu kan karena Soekarno. Itu fotonya tidak ada gitu di gedung itu gitu. Jadi sangat ironis gitu, dan ini justru disindir oleh seorang Nelson Mandela. Gitu. Yang justru sebenarnya Nelson Mandela sendiri belajar banyak tentang dari Bung Karno, malah dia sendiri. Iya, karena dia mendapat inspirasi perjuangannya itu dari pidato Bung Karno ketika membuka Konferensi Afrika itu. Oke, baik, sekarang Pak Darto untuk menggabungkan mungkin idealisme, kemudian juga sempat memperjuangkan Komisi Kebenaran, kemudian sekarang jadi Ketua MPR, tentunya juga masyarakat masih membandingkan akhirnya, mohon maaf nih Pak ya, dengan Pak Taufik Kimas begitu, dengan 4 pilarnya. Nah, menjalankan tugas baru sebagai Ketua MPR dan kemudian juga membawa idealisme sendiri, dan juga ada hal yang harus diteruskan, yaitu 4 pilar. Ya, ini tugas mulia yang saya terima. Saya mensyukuri ini. Saya dapat kesempatan 1 tahun 3 bulan ya untuk menjalankan. Saya minta doa, saya bisa menjalankan tugas bangsa ini dengan sebaik-baiknya. 4 pilar ini harusnya warisan dari Founding Fathers, ya. Proklamatornya Soekarno, ya enggak? Lalu ketua tim UD 45 yang 9 orang itu juga ketuanya Soekarno. Pancasila digali oleh Soekarno, ya. Lalu apalagi Bhinneka Tunggal Ika, ya. Itu semua dari Founding Fathers, ya. Wisdom dari Founding Fathers. Lahirnya 4 pilar itu. Kalau saya gambarkan 4 pilar ini, memang namanya sebutannya 4 pilar, tapi peran dan fungsinya itu masing-masing beda. Pancasila itu adalah fondasi beton dasar rumah itu. Kalau saya gambarkan rumah ini ya. Tiangnya ini, tiang betonnya ini adalah Undang-Undang Dasar 45. Rumahnya, atapnya dan dindingnya ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isinya bangunan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus diterima sebagai satu kenyataan. Dunia ini isinya adalah perbedaan. Indonesia pun isinya adalah perbedaan etnis, suku, kultur, agama, bahasa. Betul enggak? Ini kita harus akui, tidak boleh ada lagi kita merasa benar sendiri. Merasa benar itu tidak boleh, ya. Biarkan mereka menjalani ibadah dengan cara masing-masing, ya. Kita hormati semua keyakinan agama. Tidak boleh ada perusahaan, tempat ibadah, tidak boleh ada rumah ibadah yang disegel. Tidak boleh ada kelompok agama tertentu yang diusir dari tanah di mana dia dilahirkan. Ini hal-hal yang ini semua harus penegak hukum harus tegas untuk menghentikan semua ini. Ya.
Oke, artinya memang sosialisasi 4 pilar terus dilanjutkan oleh Harus. Pak Darto ya. Ini adalah sudah diperjuangkan Pak Taufik Kimas dan kita harus optimalkan. Bukan hanya sosialisasi tapi juga implementasi supaya ini bisa membumi, ya. Iya. Tidak hanya vertikal tapi juga milik dari semua elemen bangsa. Oke, masih ada satu bagian lagi kita untuk berbincang mengenai 4 pilar ini dan juga bagaimana kedepannya MPR di tangan Ya. Pak Darto ya, walaupun waktunya juga sempit 1 tahun 3 bulan saja. Kami akan kembali bersama Anda setelah pariwara.